Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali bersama channel kami. Kali ini kami akan melakukan perjalanan city tour Mekah ya guys. Ikutin kita ya guys. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih. Kemudian masing-masing pemuda tersebut harus ikut menggunakan senjatanya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya usulan tersebut pun disetujui. Kemudian ternyata pada hari itu juga Allah memberitahukan rencana busuk itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuknya seperti itu, medannya seperti itu, ditempuh dengan berjalan kaki, dan apalagi dia itu seorang perempuan. Dan saat mengantarkan makanan itu bukan di waktu pagi. Akhirnya beliau pun tertidur di kakinya Abu Bakar. Kemudian ternyata setelah itu Abu Bakar melihat ada lubang yang belum ditutup, sehingga Abu Bakar pun menutupnya dengan anggota tubuhnya, khawatir jangan sampai di situ ada hewan berbisa yang membahayakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ternyata benar di situ ada hewan berbisa, sehingga Abu Bakar sendirilah yang disengat oleh hewan tersebut. Kemudian akhirnya Abu Bakar menahan rasa sakit tersebut biar Rasulullah tidak terbangun dan hanya bisa melihat kamus ini. Dan mungkin bagi kita sudah terlanjur tua ya, tapi meskipun terlanjur tua, kita berharap mudah-mudahan suatu saat nanti anak cucu kita ada yang memberikan kesempatan untuk belajar di kampus ini. Amin Allahumma amin. Dan khususnya mudah-mudahan Arafah. Di situlah dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan khutbah Arafah, kemudian melakukan sholat zuhur dan asar jamak dan qashar ketika sedang melaksanakan ibadah haji. Dan di tempat tersebutlah jamaah haji melakukan sholat zuhur dan asar jamak qashar yang salam, namun diawali dengan khutbah Jumat yang diselenggarakan oleh pemerintah Arab Saudi. Dan untuk musim haji di tahun ini, jadi bisa kita lihat juga ya, di masjid itu sebelah kanan kirinya ada pelang warna kuning ya. Ini menandakan bahwasanya sebagian masjid itu masuk ke area Arafah, sebagiannya tidak masuk area Arafah. Tanah kosong seperti ini adalah lokasi-lokasi didirikan tenda untuk wukuf. Jadi ada ini harus dengan mantap. Inilah lokasi tenda-tenda yang digunakan jamaah haji untuk wukuf. Alhamdulillah kita sudah turun dari bis ya guys. Kita sekarang akan menuju ke Jabal Rahmah. Jarak kita tadi parkir bis itu ke Jabal Rahmah kurang lebih 5 km ya guys. Cukup jauh ya guys. Di sini juga ramai ya guys, banyak jemaah yang ingin ke Jabal Rahmah. Alhamdulillah sudah terlihat Jabal Rahmah ya guys. Jabal Rahmah adalah tempat bertemunya Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Siti Hawa ya guys, yang diturunkan oleh Allah ke dunia dari surganya Allah ya guys karena melakukan dosa ya guys. Kemudian dipertemukan di sini di Jabal Rahmah setelah dipisahkan oleh Allah selama 200 tahun ya guys.
Jabal Rahmah ini adalah tempat wukuf ya guys, apabila kita menunaikan ibadah haji. Nah, ini kita wukuf di Arafah ya guys. Ya, silakan kita berkumpul dulu sebelum kita semuanya kering. Kita sekarang akan naik ke Jabal Rahmah ya guys, yang ada di Tugu itu di atas. Selamat datang, selamat kembali bersama Van Rudy. Sekarang kita mau ke Jabal Rahmah di Arafah. Ikutin kita ya, nanjak, kita mau nanjak sekarang. Cukup tinggi ya guys, kameramennya udah ngos-ngosan. Nah, ini contoh yang jangan ditiru ya guys, mencoret-coret batu yang ada di Jabal Rahmah ya guys, jadi kotor ya guys. Jalan. Suasana di sini subhanallah indah sekali ya guys. Di dekat Jabal Rahmah banyak yang berjualan ya guys. Di sini harganya lebih murah ya guys, karena mereka tidak menyewa tempat ya guys. Arafah ini merupakan tempat yang sangat penting dalam agama Islam, memiliki kedudukan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dalam ibadah haji ya ada satu rukun yang tidak mungkin dilakukan di tempat lain, ya, yaitu wukuf di Arafah. Ya, itu kan pentingnya tempat ini, mulianya tempat ini. Ya. Namun untuk berkunjung ke tempat ini tidak ada pahala khusus ya jarak ini. Namun kita ajak Bapak Ibu berjarak ke sini melihat dari stasiun ini. Tadi seperti kita melihat tadi kemudian mereka setelah itu bermalam di Musdalifah di malam ke-10, malam hari H. Jamaah haji bermalam di Musdalifah. Ya, itu tahlil, kalau bahasa kita takbiran. Nah, jadi ketika di luar orang yang sedang haji, kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan takbir dan tahlil ya. Itu bahasa kita takbiran. Jamaah haji juga sama ya. Sampai pagi Bapak Ibu, jangan terlalu dulu sampai subuh, setelah itu salat subuh, selanjutnya amalan Bapak Ibu. Yang pertama adalah tawaf ifadah, yang
ini nggak tahu ya berapa kilometer panjangnya, dan tentu sangat menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Jadi dari harta pribadi digunakan untuk keperluan masyarakat ya. Dan ini sudah tidak beroperasi ya, karena sudah tidak beroperasi, namun memang dibiarkan mungkin bentuk kenang-kenangan juga ya untuk kita yang ini bisa melihat ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi jamaah haji. Kemudian di sisi kanan kita Bapak Ibu itu terdapat masjid ya. Ada masjid yang benar ya. Itu dinamakan dengan Masjid Masy'aril Haram. Yang masjid yang berada di area Musdalifah. Ini kita lanjutkan terkait dengan rangkaian haji. Jadi pada malam ke-10 mereka bermalam di tempat ini. Sekarang ini kemudian pada malam 11, 12 dan 13 jamaah haji bermalam di Mina. Dan untuk siang ya Bapak Ibu, jamaah haji mereka melakukan lempar jamarot ya, atau melempar jumroh ya. Jumrah ullah, jumroh ula, wusto, akobah ya. Ada 3. Dan nanti coba packing ya, dan koper sudah dikeluarkan dari sebelum pergi ke masjid ya. Baju yang sudah di packing, tapi tahu pakai baju biasa, silakan tawaf ke utara. Setelah tawaf silakan tetap berada di masjid sampai Jumatan ya. Kalau umpamanya pulang terus berangkat lagi ke Jumatan, maka tawaf yang dilakukan tadi tidak dinamakan dengan tawaf wada, tapi sebagai tawaf sunnah biasa seperti itu ya. Nah setelah Jumatan tidak ada jamaah yang melakukan tawaf wada. Kenapa? Karena kita itu akan terjeda, kita akan pulang. Kalau ada satu orang saja yang memaksakan diri tawaf wada setelah Jumatan, kemudian semuanya telah, maka semuanya akan gagal pulang ya, kalau sampai telat ke bandara seperti itu ya. Karena nanti ya, pukul 2:30 kira-kira atau tepat jam 3 kita harus sudah bertolak menuju ke Jeddah seperti itu. Jadi mohon diperhatikan. Ini tawaf dilaksanakan sebelum Jumatan. Yang memang tidak bisa, tidak usah tawaf tidak mengapa, dan tawaf dilaksanakan masing-masing yang tidak secara bersama-sama dan tidak ada pendampingan dari travel. Digunakan untuk bermalam di malam ke-11, 12 dan 13. Dan untuk di depan Bapak Ibu, untuk sarankan Bapak Ibu siapkan kamera, karena kami akan saya tunjukkan sebuah tempat, sebuah titik di mana dahulu Nabi Ibrahim ya, itu diriwayatkan tempat itu merupakan tempat dulu Nabi Ibrahim hendak menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Nanti berada di sebelah kiri kita. Nah, tempatnya itu ya, kecil, tidak bisa kita akses ke sana ya. Nanti insya Allah akan saya bergerak sebelah kiri kita Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita geser sedikit, yang putih itu kayak payung, yang di atas itu di bawahnya adalah jamarot ya. Dan yang kayak jembatan-jembatan itu adalah jembatan yang digunakan oleh jamaah haji untuk menuju ke jamarot ya. Dan inilah di kanan kiri kita tenda-tenda yang digunakan oleh jamaah haji untuk mabit ya. Kalau di sebelah kanan itu ada seperti bangunan tertulis ada ABCD, itu juga untuk haji, orang yang hajinya haji luar biasa. Kalau sebelah kiri juga yang warna coklat itu tambahnya juga semacam hotel juga untuk orang yang mungkin hajinya semacam haji koruda mungkin ya. Kalau haji plus itu mungkin hanya sebatas lebih cepat, tapi fasilitasnya mungkin belum sampai situ juga ya. Jadi kanan kiri kita adalah tenda-tenda, dan ini bukan tenda-tenda untuk haji reguler Indonesia. Haji reguler Indonesia berada di balik gunung yang ada di depan kita ya. Kemudian Bapak Ibu silakan tengok sebelah kanan Bapak Ibu, ada 2 terowongan Bapak Ibu ya. Oh iya. Ada 2 terowongan sebelah kanan kita nggak lewat di sana. Terowongan yang sebelah kanan yang terlihat lebih lama itu adalah terowongan yang mana dulu pernah terjadi tragedi Mina di tahun 90 Bapak Ibu ya. Jadi ketika jamaah haji sedang berada di dalam itu untuk lalu lalang ke Jamarot untuk lempar jumroh, qadarullah mati lampu ya, sehingga masih dan ada 2 arah ya, terowongan dulu hanya 1, desak-desakan, sehingga akhirnya banyak orang yang meninggal dunia, ratusan diantaranya dari jamaah Indonesia ya. Sehingga pada waktu itu Presiden Soeharto yang memerintahkan masyarakat Indonesia untuk mengibarkan bendera setengah tiang ya. Dan terowongan sebelahnya juga dikabarkan kalau itu adalah terowongan dari Indonesia. Tadi kita akan lihat ya di sebelah kanan kita. Kedua sebenarnya nyambung juga ya, nyambung juga sana, cuma dibuatkan terowongan untuk memperpendek
Sekarang kita berada di lantai 2 Masjidil Haram ya guys. Di sini terlihat Ka'bah. Subhanallah, indah sekali ya guys. Bagi yang haus, di dalam Masjidil Haram disediakan galon-galon berisi air jam-jam ya guys. Ini gratis ya guys, kalian boleh ambil sepuasnya. Sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa tonton video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.